Selamat pagi, teman-teman. Semoga suara saya bisa didengar jelas di tempat Anda berada. Pagi hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bahas. Saya menyambung pemberitaan firman dari Pak Oscar dan Pak Sus di sini tentang ketekunan gitu ya. Saya akan memberikan penjelasan tambahan seperti itu. Mari kita buka firman Tuhan ya. Kalau kita bertekun, ada sesuatu yang harus kita kerjakan selain Tuhan yang bekerja. Judul firman Tuhan di sini, ketekunan perlu perjuangan. Mari coba kita lihat, saudaraku, perjalanan orang Israel. Sebelumnya kita lihat dulu, Pak Oscar pernah membagikan tentang ketekunan di sini, tapi waktu itu dia membahas tentang pencobaan ya. Maka dari pencobaannya ada ketekunan, maka menjadi sempurna. Jadi topik tekanan yang saya mau beritakan adalah tentang ketekunan. Kita lihat misalnya di sini bangsa Israel pergi dari Mesir ke tanah Kanaan, perjalanan yang jauh sekali yang sebenarnya bisa dicapai beberapa hari saja, tapi Tuhan lewatkan ke banyak tempat sehingga perjalanan itu semakin jauh sekali. Nah, orang yang sampai ke tanah Israel adalah orang yang bertekun tentunya sini. Yang tidak bertekun ketinggalan. Hari ini kita mau belajar tentang berdoa. Kita harus bertekun supaya kita boleh mendapatkan hasilnya. Berdoa bukan hanya sekali-sekali saja datang, tetapi dia berkelanjutan hari lepas harinya. Kita sudah berdoa sekitar 3 tahun lebih. Nah, bagaimana saudara bisa mensimpulkan selama 3 tahun, apakah saudara mendapatkan manfaatnya atau tidak? Silakan dijawab pribadi lepas pribadi. Mengapa harus tekun? Nah, pertanyaannya demikian tentunya. Seperti berdoa, membaca firman Tuhan, menjalankan visi Tuhan, termasuk bekerja ataupun belajar. Perlu ketekunan. Tekun di sini artinya fokus. Fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Itu namanya ketekunan. Kalau dia berhenti di tengah jalan, berarti dia mungkin tidak konsisten atau sudah putus asa, wah nggak ada jawabannya. Tetapi ternyata berdoa itu membutuhkan ketekunan yang luar biasa. Demikian juga dengan membaca firman Tuhan. Tidak banyak anak Tuhan suka sekali membaca firman Tuhan. Saya melihat, saya mempelajari, saya pun harus melewati hal-hal yang membuat daging ini untuk menahan supaya saya tidak baca firman Tuhan yang reguler gitu ya. Yang mana saya ingin dengar Tuhan bicara apa kepada saya. Setelah saya membaca firman Tuhan, semakin jelaslah saya Tuhan bagaimana berbicara dalam hidup saya. Lalu ketekunan di sini yang kita lihat adalah ketekunan yang nilainya ilahi ya, yang nilainya kerajaan Allah. Belajar ya bisa ilahi, bisa tidak juga. Bekerja bisa ilahi atau tidak juga. Ilahi artinya mendekatkan kita kepada Tuhan. Kalau kita baca di Ibrani 10 ayat 36, berkata demikian, sebab kamu memerlukan ketekunan. Jadi firman Tuhan sendiri berkata bahwa kita memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang Dia janjikan itu. Hari ini kita berdoa juga harus cari firman Tuhan ya. Supaya kita bisa bertekun, terus kita paham. Karena kita ada yang mau kita raih di dalam hidup ini, raih yang ilahi. Jadi sekarang kita mau belajar apa sih buah ketekunan kata Alkitab. Kita
Coba tengok beberapa ayat supaya kita seperti berdoa ini kita jalankan dengan sukacita. Sesuatu yang menjadi darah daging kita, bukan karena disuruh ataupun karena dijadwal, bukan. Saya berdoa supaya banyak anak Tuhan, jemaat Tuhan datang berdoa bersama-sama, kita melihat bagaimana akan terjadi di dalam gereja Tuhan itu. Sekarang saya sudah mempelajari tren kehadiran. Nah, kita harus tingkatkan lagi gembala-gembala supaya segera mengajak jemaatnya bahwa berdoa itu adalah perlu ketekunan. Di sini di Kolose 1 ayat 23 bahwa ketekunan itu artinya tetap bertahan, teguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan. Terus mencoba dan tidak goyah oleh keadaan. Itu namanya tekun. Jangan baru di tengah jalan, wah nggak ada. Kayaknya berdoa lebih sendiri aja deh, kayaknya lebih afdol daripada bersama-sama. Sebenarnya di situ ada roh kemalasan. Firman Tuhan katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Lalu alasan kedua atau buahnya yang kedua adalah menjadikan aku kuat di dalam Tuhan. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi demikian saudaraku, mari kita sama-sama, yuk kita tekun dalam berdoa ini, kita lihat firman Tuhannya membuat kita menjadi kuat, membuat jemaat menjadi kuat, saudaraku. Di Yakobus 1 ayat 4 dan Galatia 6 dan ayat 9, ketekunan akan memperoleh keberhasilan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi firman Tuhan sangat menekankan tentang ketekunan itu. Ayat Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik aja Tuhan menekankan kepada kita untuk tekun berbuat baik, ya. Jangan melihat, wah saya sudah kapok bang, misalnya. Tidak, berbuat baik tuh nggak pernah di-end, terus. Apalagi dia saudara seiman kita. Di yang lain adalah ketekunan membuat kita menyelamatkan dari kekalahan atas tantangan hidup. Untuk memenangkan perkara kita harus tekun. Firman Tuhannya katakan Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, saudaraku, dia berfirman kepada kita pagi hari ini untuk pendoa-pendoa. Janji Tuhan bagi yang bertekun berdoa, bertekun membaca firman Tuhan, bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, bertekun mengasihi saudaranya, bertekun bekerja, bertekun mengasihi saudaranya yang mengesalkan itu, dia berjanji di Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini ada namanya increasing, penambahan. Tuhan sangat senang sekali kepada kita yang betul-betul setia kepada Tuhan.
kita setialah perkara-perkara kecil, maka gereja kita akan diberi perkara-perkara yang besar yang memuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan dengan kesetiaan. Mari kita berdoa.